Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Nima Delastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Senin 12 Oktober 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, Ferdinand Hutahean mundur dari Partai Demokrat. Nama Ferdinand Hutahean kembali mencuat dan menghiasi pemberitaan media nasional setelah menyatakan mundur dari Partai Demokrat. Rencananya, Ferdinand Hutahean akan segera menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Demokrat pada Senin 12 Oktober 2020. Ferdinand mengatakan tidak sepakat dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menolak UU Cipta Kerja. Perbedaan prinsip dan perbedaan cara pandang terkait isu-isu nasional antara dia dan pengurus lainnya adalah alasan utama hingga ia mundur. Menurutnya, daripada jadi konflik di internal, lebih baik ia pergi dengan keyakinan prinsip politik bahwa kepentingan bangsa jauh di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan politik kelompok. Sehingga ia bersikap untuk pergi dan mundur. Berita kedua, fenomena lintang kemukus. Baru-baru ini heboh mengenai kemunculan fenomena lintang kemukus yang bersinar terang di langit hingga dilaporkan terlihat jelas di sejumlah wilayah. Bahkan warganet turut meramaikan dan membagikan foto-foto lintang kemukus atau meteor ini ke platform media sosial. Sebelumnya, LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melaporkan hujan meteor drakonit akan aktif di langit Indonesia pada 6 sampai 10 Oktober 2020. Periode puncaknya adalah pada Kamis 8 Oktober 2020 malam sejak pukul 18.15 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa LAPAN, Emmanuel Sungging mengatakan bahwa drakonit sebetulnya bukan hujan meteor yang besar. Hujan meteor ini dinamai drakonit berdasarkan titik radian atau titik asal munculnya hujan meteor yang terletak di konstelasi Draco. Arahnya agak ke utara, secara sederhananya dapat dikatakan berasal dari arah rasi Draco. Adapun intensitas hujan meteor yang terjadi per jamnya berbeda, yaitu mulai dari 4 meteor untuk wilayah Kupang hingga 6 meteor per jam untuk wilayah Banda Aceh. Hal ini tentu juga tergantung dengan cuaca di sekitar tempat mengamatinya. Berita ketiga, bencana banjir di Bali berdampak pada pelayanan PDAM. Bencana banjir dan tanah longsor di Bali pasca hujan lebat pada Sabtu 10 Oktober 2020 berdampak langsung pada pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Bangli. Sebanyak 44.400 pelanggan merasakan dampaknya. Di Kota Denpasar, pelanggan terdampak sebanyak 26.400 pelanggan. Dan di Bangli sebanyak 8.000 pelanggan, serta di Kabupaten Badung 10.000 pelanggan. Di Kota Denpasar, tingginya intensitas hujan di daerah hulu dan wilayah Kota Denpasar pada Sabtu 10 Oktober 2020 pagi hingga siang menyebabkan beberapa bendungan jebol pada malam harinya. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Kota Denpasar, IB Gede Arsana menjelaskan sebagian besar wilayah di Denpasar mengalami gangguan distribusi air. Dan dari total 88.000 pelanggan yang mengalami gangguan 30% atau kurang lebih 26.400 pelanggan. Arsana mengatakan meningkatnya debit air sungai disertai tingkat kekeruhan melebihi baku mutu juga menjadi penyebab terganggunya pasokan air ke rumah pelanggan. Dan menurut Arsana, pelayanan distribusi air baku kepada pelanggan di Kota Denpasar mengalami gangguan selama beberapa hari ke depan. Wilayah Denpasar Barat mengalami gangguan karena robeknya bendungan karet IPA Penet. Wilayah Denpasar Utara disebabkan robeknya bendungan IPA Blusung, dan pelayanan bagi pelanggan di wilayah Denpasar Timur terganggu akibat robeknya bendungan IPA Waribang.
khusus wilayah Gandapura dan sekitarnya, mengalami gangguan lantaran pipa distribusi pecah akibat kena garuk alat berat proyek drainase PUPR Pusat. Arsana mengatakan petugas sedang berusaha memperbaiki kerusakan tersebut. Bendungan IPA Penet ditargetkan rampung dalam 3 hari. Bendungan IPA Blusung, IPA Waribang, dan penyambungan pipa distribusi diharapkan tuntas selama 1 hari. Untuk distribusi air ke pelanggan, kata Arsana, pihaknya tengah menyiapkan mobil tangki. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.